Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ada salah satu komentator menamakan dirinya Salafi Al-Ghuraba. Ya, saya sendiri meragukan dia ini benar-benar salafi, karena dia bukannya mengkanter komen-komen dari Aswaja KW, akan tetapi dia selalu mengkritik saya. Ini salah satu komennya. Kali ini saya ingin berbicara, ingin menyampaikan, ingin membahas masalah yang dikatakan oleh komentator tersebut, Salafi Al-Ghuraba, yang dia katakan subhat. Masalah musik. Ini musik sudah saya bahas di konten saya beberapa hari yang lalu. Kemudian masalah isbal, masalah gambar-gambar makhluk bernyawa. Kalau salafi memang mengharamkan mutlak itu semua, tanpa pokoknya kalau isbal masuk neraka, musik haram, gambar bernyawa haram. Nah, sobat-sobat, marilah kita bersikap adil, proporsional, memandang satu masalah dari berbagai segi, tidak hanya satu segi, dan membahasnya secara utuh dan lengkap, jangan sepotong-sepotong. Dan pembahasan yang seperti ini ahlinya adalah Ustadz Adi Hidayat. Beliau selalu membahas sesuatu secara adil, proporsional, dari berbagai segi dan utuh. Sama seperti Hasan Bandung. Ini adalah salah satu guru Soekarno ketika Presiden pertama RI tersebut dipenjara. Ada satu karyanya, Hasan Bandung ini dari Persis, Persatuan Islam, yang sama. Rujukannya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan jujur saya katakan, pemahaman saya, pemikiran Islam terubah oleh beliau soal jawab tentang masalah tentang berbagai masalah agama. Ini bukunya, sobat-sobat. Buku inilah yang merubah pemikiran saya, pemahaman saya mengenai Islam. Keluarga saya NU. Sebelumnya pemahaman saya pemahaman Islam mayoritas. Aswaja lah, Aswaja KW. Nah,
Tetapi dengan membaca buku ini, ya buku inilah, ya metodenya sama. Penjelasannya sama dengan penjelasan Ustadz Hadi Hidayat. Seluruh pendapat ya dikemukakan, ya. Berikut dalil-dalilnya, alasannya, kemudian dibahas, dianalisa satu demi satu. Ya. Dalil-dalil yang dikemukakan, alasan-alasan yang dikemukakan, baik dalil Al-Qur'annya, dalil hadisnya, asar para sahabat, dibahas satu demi satu. Ya. Nah, bukan hanya mengungkapkan pendapatnya saja, tetapi seluruh pendapat. Sehingga kita bisa mendapat pemahaman secara utuh, tidak sepotong-sepotong. Ya sama, Ustadz Hadi Hidayat juga seperti itu. Ketika beliau menjelaskan masalah isbal, masalah musik, masalah gambar bernyawa. Isbal itu sederhananya adalah melebihkan pakaian di bawah mata kakinya. Orangnya disebut dengan musbil. Hadis-hadis sampai kepada kita, ada di Abu Daud kemudian bagian pertama ya nomor 187 kali, saya persingkat saja. Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba lewat seseorang. Ketika lewat seseorang ini Nabi mengatakan, lihat kalimatnya. Nabi mengatakan di makna beliau sampaikan, orang yang pakaiannya melebihi batas mata kakinya, maka tempatnya di neraka. Famaq'aduhu finnar, tempatnya di neraka. Orang yang pakaiannya melebihi batas mata kakinya, tempatnya di neraka. Di sini kemudian Abu Bakar langsung berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya? Karena izar saya, izar itu sarung, ya, sarung saya, pakaian saya juga melebihi mata kaki. Kata Nabi, kamu tidak termasuk dalam ini. Lihat kalimatnya, ya, lihat kalimatnya. Abu Bakar mengenakan pakaian melebihi batas kakinya. Jadi Abu Bakar itu isbal juga di sini. Keadaan isbal sebelumnya sudah ada. Orang-orang menggunakan pakaian sebagian melebihi batas mata kakinya. Sudah ada. Cuma Nabi tidak pernah mengeluarkan kalimat. Ketika orang tadi lewat, baru keluar kalimat tadi. Sahabat-sahabat senior, di samping masih ada yang junior. Namanya Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma itu masih kecil. Maka disampaikanlah kepada beliau ini oleh Nabi SAW dengan kalimat bahasa yang dipahami. Kan anak-anak biasanya belum paham bahasa kiasan ya. Bahasa tinggi gitu. Ya. Nah, yang 5 tahun, yang 4 tahun dipanggil sini. Kamu jangan panjang tangan ya. Tangan kakak nggak panjang kok, kan? Yang dia pahami bahasa real saja. Tayyib. Maka pada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu disampaikan oleh Nabi SAW, kamu jangan sombong seperti orang yang melebihkan pakaiannya di bawah mata kakinya. Orang seperti itu maka tempatnya di neraka. Orang di sini ada dua kalimat. Satu, Nabi menyebutkan kalimat umum yang tanpa menyebutkan kalimat sombong. Sedangkan di sisi lain menjelaskan pada Ibnu Umar memasukkan kalimat sombongnya khailah di sini. Maka dikumpulkanlah oleh para ulama hadis-hadis ini, bahkan banyak sekali hadisnya. Diterapkan metode al-jam'u wat tawfiq, mengumpulkan semua hadisnya, diambil isyarat hukumnya. Kesimpulan pertama, ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan isbal ini bukan isbal mutlak berbicara tentang pakaiannya, tapi berbicara tentang sifat yang melekat pada orang tadi. Karena orang ini ketika lewat menampilkan kemegahan dirinya. Teman-teman kalau pernah ke Arab atau tinggal di Arab, sebagian sifat orang-orang Arab itu dulu yang diabadikan dalam pelajaran-pelajaran dan praktek sebagian hingga kini, itu kalau sudah mendapati kenaikan strata dalam kehidupan, harta mulai agak banyak, kedudukan meningkat, biasanya salah satu tanda untuk menampakkan dirinya dengan berganti pakaian yang lebih bagus dan tercurah sampai dengan ke bawah jalan. Maka pendapat yang pertama dari kalangan para ulama mengatakan hadis isbal ini illatnya, sebab Nabi menyampaikannya bukan karena pakaiannya, karena yang lain pun dengan pakaian yang sama tidak disoal, cuman karena kesombongan yang melekat pada orang itu ingin pamer dengan keadaannya. Yang kedua mengatakan dia mengambil pada hadis yang mutlak saja, yang mutlak untuk kehati-hatian, karena ilat sombong ini kaitan dengan hati kan, kita nggak bisa menebak suasana hatinya. Ya, suasana hati bisa sombong bisa tidak, karena Nabi mengatakan dalam satu situasi mutlak kalimatnya untuk kehati-hatian dia mengambil yang ini saja. Jadi pokoknya nggak boleh isbal lah. Kalau isbal resikonya bisa di neraka gitu kan. Maka mengambil hadis ini dengan pemahaman untuk menjauhi isbal, maka dia praktekkan dalam kehidupan celananya, kemudian dia sesuaikan di atas mata kakinya. Yang ketiga kemudian berusaha menggabungkan ini. Ini menurut saya yang terbaik. Ini yang menggabungkan.
Baik poin yang pertama ataupun yang kedua sesungguhnya bisa dipadukan. Ya. Satu, yang terbaik adalah menyesuaikan kondisi pakaian itu. Ya. Terlalu di bawah mata kaki tidak bagus, karena bukan cuma masalah sombong, bisa juga terlalu terurai, bisa terlekat dengan najis, bisa kotoran, bisa macam-macam, kan? Jadi Anda bisa sesuaikan. Bisa Anda misalnya pas di mata kaki naikkan sedikit ke atas untuk menghindari kotoran-kotoran dan noda, tapi tetap menggunakan asas keanggunan dan keelokan, karena Allah pun mencintai keindahan di sini. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi sesuaikan dengan profesi Anda, maksimalkan itu sehingga tampak keanggunan Anda tidak keluar ya dari penampilan yang menurut sebagian adat mungkin tidak bagus gitu ya. Bukan cuma adat yang tidak sesuai dengan kondisi agama, bukan, sesuai dengan kondisi syariat kita, tapi dipandang kurang elok. Misal, mohon maaf ya, Anda sudah pakai jas, pakai dasi gitu kan, mau berangkat ke kantor, tiba-tiba celananya mau dekat lutut ya, nggak seimbang misalnya kan, terlalu tinggi kan, nggak nyaman dilihat ya. Ya, nggak nyaman ya. Jadi karena itu coba Anda sesuaikan ya, mungkin di atas sedikit ya, paskan di situ ya, naikkan sedikit, yang dengan itu najis bisa dihindari dan tampilan tetap bagus di sini. Jadi pada prinsipnya ini cuma khilaf ringan di sini, nggak usah diperbesar. Jadi jangan sampai timbul masalah baru yang dengan itu justru memasukkan Anda ke neraka. Anda memang tidak isbal, tapi mulut Anda isbal tuh. Semua ditarik gitu kan, kayak nggak ada sumbunya. Masih kelebihan bahan, kayak nggak ada gunting aja. Komentarnya kan nyebelin, rame di situ. Tiba-tiba apa yang terjadi? Kesombongannya muncul. Dia nggak isbal, cuman lisannya sombong. Atau sebaliknya, yang isbal pun komentarnya yang lain. Begitu jalan, Assalamualaikum, Masya Allah, banjir ya ini. Enggak kok dinaikin, bisa gitu kan? Dalam suasana yang ingin mencela. Ini bukan suasana canda biasa, dia ingin mencela dan sebagainya, itu nggak boleh seperti itu. Nggak boleh ya. Sehingga muncul kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan ya. Anda mau pilih pendapat yang pertama boleh, pendapat kedua silahkan. Ingin berjaga-jaga itu bagus. Yang paling penting adalah jaga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang mengharamkan musik ya silakan saja, tetapi jangan memaksakan, karena ada pendapat-pendapat lain, dalilnya jelas. Juga yang ingin mengharamkan isbal, ya silakan saja. Tapi jangan memaksa orang yang juga berpemahaman lain. Begitu juga dengan masalah gambar bernyawa. Gambar atau patung di sini, ya. Di sini ulama ada khilaf, terbagi pada dua bagian. Khilafnya sangat ringan sekali. Ya. Yang pertama tadi yang tekstual, pokoknya gambar apapun, patung apapun nggak boleh gitu kan. Ini biasanya yang terlalu berhati-hati dia. Pokoknya setiap ada gambar, setiap ada apalagi patung macam-macam, maka itu berusaha untuk ditepikan, hilangkan. Ya. Yang kedua, menelusuri dulu maksud hadis ini kemana dengan membaca hadis-hadis yang lainnya. Sayyidah Aisyah itu, ya, putrinya Abu Bakar, istrinya Nabi SAW, itu dalam keadaan kecilnya itu masih pernah bermain dengan boneka dumyah, boneka kuda-kudaan. Oleh Nabi dibiarkan. Padahal kalau kita lihat konteksnya ke sini kan itu termasuk bagian dari yang dimaksudkan di sini gitu kan. Kalau lihat secara tekstualnya. Tapi nanti setelah berumah tangga, beliau pasang sesuatu, kata Nabi sobek itu, nggak usah ada di sini gitu kan. Jadi ada sesuatu yang diperkenankan, ada yang tidak. Ketika dilacak oleh para ulama, kapan Nabi memperkenankan, kapan tidak? Ternyata umumnya yang dilarang dari benda-benda ini, patung ataupun gambar-gambar, itu adalah gambar-gambar dan patung yang mengesankan, ya, mengesankan. Satu, ada nilai pengkultusan, ya, atau secara langsung bertentangan dengan hukum Allah, ada nilai-nilai kesyirikan misalnya di sini, ya. Atau minimal yang punya sifat makruh, membuat kita malas mengerjakan sesuatu. Misal, kadang anak-anak kan suka tempel macam-macam, gitu kan? Idolanya misalnya artis A atau idolanya pemain sepak bola B dan sebagainya, gitu kan? Begitu dia lihat itu jadi semangat, nah itu yang tidak boleh. Ya, jadi seakan-akan benda itu diposisikan memberikan inspirasi seperti benda hidup. Itu yang keliru. Ya, maka dari itu kemudian Nabi pernah melarang tato, ya, dan sampai hari ini larangan berlaku. Kemudian melarang gambar-gambar yang pada masa zaman jahiliyah memang mereka ketika digambarkan suasana itu seakan-akan seperti mendapatkan kekuatan dari situ. Ya. Supaya lebih berani gambar tato singa misalnya kan, Masya Allah singanya dari tato pakai singa, nggak begitu ya. Kemudian dia tempelkan misalnya, sama aja nggak akan merubah sesuatu ya. Supaya lebih tampil begini, gambarkan ini, gambarkan itu sangat dilarang
Ya, sangat dilarang. Sama dengan Anda panjang misalnya. Ya, ada foto fulan, foto tertentu, begitu dilihat, duh, bagus ya, seperti ngelihat kita, misal gitu kan. Nah, itu sesuatu yang sudah keliru. Ya. Apalagi kalau sudah sampai dikultuskan. Ya, dikultuskan saya kan, dengan foto tertentu, seakan-akan ibadah menghadap ke situ, macam-macam dan sebagainya, doanya mohonnya ke situ sehingga tidak nyambung gitu kan. Nah, ini hal-hal yang dilarang. Ya. Kalau sudah sampai ke sini, ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Dan tidak ada bedanya dengan zaman jahiliyah saat patung-patung dikeluarkan. Ya. Jadi di sini ulama kemudian yang kedua berpendapat, kalau sekiranya ada gambar-gambar yang melahirkan manfaat yang memang dibutuhkan untuk maslahat hidup manusia, itu ma'fu'anhu sifatnya, boleh digunakan. Ya, seperti misal saya beri gambaran, ini tegas ya, ulama di sini tegas sekali. Saya beri gambaran kayak anak-anak misalnya, atau fakultas kedokteran atau di biologi yang menggunakan rangka misalnya untuk kepentingan penelitian, itu boleh. Sah hukumnya. Ya, tidak digunakan pada yang lain. Ya, ada rangka malam-malam dibawa ke rumah orang, disimpan di tengah-tengah gitu kan, diajak tahajud. Nah, itu salah, ya. Tapi kalau dia simpan di lab untuk penelitian, untuk menerangkan alurnya ke sini, itu sah hukumnya. Boleh, nggak ada masalah. Ya. Atau juga misalnya gambar kita, foto yang ada di KTP, ada di mana, di paspor gitu kan, atau ingin mengenalkan kepada anak dan sebagainya, itu nggak ada masalah di situ. Atau kepentingan penyidikan, ya. Bagaimana gambaran orangnya? Pokoknya begitu, Pak. Tolong dilukiskan, saya nggak bisa gambar, nggak boleh, haram hukumnya. Ya nggak akan ketahuan orangnya, akan ketahuan, gitu kan? Ya, jelas sampai sini ya. Baik, jadi hal-hal yang sifatnya darurat, menjadi kebutuhan maslahat kehidupan, itu masih boleh digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum-hukum ini. Bukankah beliau membahas secara adil, proporsional, dari berbagai segi, di berbagai sudut, utuh dan lengkap? Tidak sepotong-sepotong. Tidak hanya menekankan ke pendapat yang dia ikuti dan dia yakin. Tidak. Tapi dikemukakannya secara adil dan berimbang. Orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Allah mengatakan Ustadz subhat. Subhatnya di mana? Jelas beliau mengungkapkan dalilnya jelas. Dan inilah yang menjadi pemahaman Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah ini ya gerakan tajdid. Tajdid Muhammadiyah, purifikasi dan modernisasi. Purifikasi di bidang amal ibadah, ya, memurnikan amal ibadah, tetapi tidak menolak modernisasi. Makanya Muhammadiyah, ya, dalam menentukan kapan puasa Ramadan, kapan awal puasa awal Ramadan, kapan hari raya, menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan metode hisab. Zaman modern ini semua harus pasti, harus terencana. Jelas dari penjelasan tadi. Kalau isbal misalnya, harus dilihat juga bahwa ya, ketika kita berpakaian, pantas dan tidak pantasnya, nyaman dan tidak nyamannya, kan harus diperhitungkan. Ya, karena segala yang diperintahkan Allah, yang disunahkan Nabi, ya, mana mungkin membuat jadi tidak nyaman, membuat tidak kelihatan indah, padahal Allah menyukai keindahan. Ya, saya kira yang disampaikan ini sangat masuk akal, bukan berdasarkan pemikirannya, bukan. Ya, dalilnya jelas. Nah, jadi sekali lagi sobat-sobat, dalam masalah-masalah seperti ini, janganlah kita hanya melihat dari satu sisi saja. Karena kita ya condong pada satu pendapat, kemudian kita kaku atau memaksakan kepada orang lain pemahaman kita. Padahal
ini ada perbedaan pendapat. Ya. Hilafiyah lah, ini baru bisa dikatakan hilafiyah karena masing-masing punya dalil. Ya, kalau Aswajakawi mengatakan masalah tahlilan adalah hilafiyah, itu salah. Karena tahlilan tidak ada dalilnya. Yang namanya hilafiyah masing-masing punya dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi. Nah, jadi begitu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa batun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.